Assalamualaikum. Pagi. Oke, kita mulai pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai, hari ini yang nggak hadir siapa? Yuni ya, Yuni nggak hadir ya. Sama siapa lagi? Ini ada 2 bangku yang kosong. Oh, Rohmah, iya. Kemana itu? Colut. Oh, sakit. Oh, sakit ya, nggak colut ya. Oh, Roma nggak tahu. Nanti besok ditanya. Oh, rapat OSIS. Nah, ini tahu. Sahabatnya. Oh iya, oke. Sebelum Miss mulai pelajaran bahasa Indonesia, Miss awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semoga dengan salam tadi bisa menyelamatkan kita semua ya. Terus tadi sudah Miss Eni presensi ya, yang nggak hadir Rohmah sama Yuni ya, yang satu sakit, yang satu tadi izin rapat OSIS. Ini WA Miss Eni ternyata rapat OSIS dia. Ya Allah, nggak kebaca, maaf ya. Ya, terus yang selanjutnya ya, kita berdoa dulu. Tadi sudah bersesi, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mbak Faras. Ke depan apa di sini aja, Bu? Ke depan boleh. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sekarang semuanya berdiri. Kita ngapain ya? Kita akan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Yuk, semuanya berdiri. Oke, abah-abahnya dari Miss ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi kita nanti akan belajar menggali informasi di dalam teks laporan observasi. Oke, gambarnya bagus nggak itu? Iya. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita. Kalian nanti setelah belajar teks observasi ini bisa memerinci, kemudian menganalisis informasinya, kemudian menyeleksi kalimat yang ada di dalam kesimpulannya. Oke. Selanjutnya, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Dibaca dulu. Siapa yang belum bicara tadi? Saya sudah nih. Ya. Ya, oh iya bisa. Tadi belum ngomong ya. Semua harus ngomong. Bahasa Indonesia itu kan ada aspek berbicara ya. Ya bisa. Oh ya 77. Iya. Malu? Sama udah SD ya. Ya. Baca. Laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Oke. Kemudian silakan dicermati dulu, ini adalah contoh model teks laporan hasil observasi. Kita belum ke strukturnya dulu ya. Kita ke informasi yang ada di dalamnya dulu. Jadi nanti mungkin akan ada pembahasan tentang struktur, tapi tidak sekarang ya. Sekarang kita akan melihat dulu informasi apa yang ada di dalamnya kira-kira. Buah mangga. Ya, buah mangganya kenapa dong? Ada nutrisi. Ya, yang bisa diambil dari sini. Apakah buah mangga banyak nutrisi? Di mana? Di Barat Tengger. Iya, pintar sekali. Banyak nutrisi ya. Terus kemudian apa lagi? Banyak manfaat mangga sangat banyak. Yang kalian sukai mangga olahan apa? Jus. Iya, sehat itu ya. Ya, puding mangga. Enak banget. Apa lagi? Apa lagi? Manisan. Pintar sekali ya. Itu kegunaan mangga. Nah, dengan mempelajari teks ini nanti kita bisa memperoleh pengetahuan manfaat-manfaat dari banyak makanan. Nah, misalnya ini kan mangga, nanti bisa manfaatnya jambu dan sebagainya. Oke, silakan dicermati dulu. Ini adalah teks laporan hasil observasi. 1 menit mencermati. Ya, dicermati betul-betul. Oke, sudah 1 menit ya. Wah, ini paham ini kayaknya. Nah, ini langkah kita untuk mencari atau menemukan informasi penting yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Yuk dibaca. 1. Faras. Oh, belum. Dia diam aja, kayaknya punya masalah ya. Oh iya. Masih cerita sama Miss Jenny ya? Oh, nggak mau ya Allah. Malu ya. Oke, silakan dibaca. Baca, yuk. Dalam menemukan informasi penting teks hasil observasi, 1. Membaca keseluruhan teks hasil operasi. Observasi, bener-bener. Observasi, bukan operasi ya. Observasi. Kamu banyak masalah. Dia benar nggak konsen nih. 1. Membaca keseluruhan teks laporan hasil observasi. Ya. Memahami isi teks laporan hasil observasi. Ya. Menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Iya. Dia sudah konsentrasi, alhamdulillah ya. Nah, Miss Jenny mau menjelaskan. Ya, yang pertama membaca keseluruhan. Jadi mau tidak mau semua harus dibaca dulu untuk mengetahui informasinya. Tidak boleh males baca untuk pelajaran bahasa Indonesia khususnya ya. Apalagi untuk yang lain juga dulu ya. Ya,
semuanya harus dibaca. Oke. Yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi. Kenapa tadi Miss ini meminta kalian untuk mengamati teks hasil observasi? Nah, ini gunanya untuk yang kedua ini, memahami isi dari teks laporan hasil observasi. Ya. Kemudian yang ketiga, menemukan ide pokok dalam setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Ya. Silahkan dipahami dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Belum jelas boleh tanya. Tanya, Miss. Boleh. Observasi itu apa, Miss? Observasi itu tadi kan sudah. Sudah ya? Apa isti? Nah, pengamatan ya. Diamati. Ya, diamati karena tadi ada sisi-sisi positifnya di situ. Harus yang positif ya? Kalau teks observasi dia, ya, paham? Apa harus tentang buah? Nggak harus, boleh hutan, boleh pantai, semua yang bermanfaat itu nanti masuknya ke laporan Mengamati orang observasi. Boleh mengamati orang. Kamu mengamati di sini. Ini si ide pokok itu apa, Miss? Ya, ide pokok nanti akan kita bahas. Oh, iya. Nah, di sini. Ya, kalimat utama terdapat dalam ide pokok nanti terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utamanya di sini ya. Ya, kalimat utama adalah cuma saya yang baca sendiri ya, Putri. Iya. Putri. Iya. Enggak konsep ya, mau tepuk ya. Kalimat utama berarti kalimat yang memuat inti dari sebuah penggalan cerita atau paragraf yang memuat semua isi. Di Iya. dalamnya memuat ide pokok. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya hanya ada satu kalimat. Ya, ini adalah jawaban untuk pertanyaannya Mbak Ira tadi ya. Mbak Ira tadi tanya ide pokok itu apa sih, Miss? Nah, ide pokok itu ada di sini. Tuh, ini kok kalimat utama bahasnya ya. Ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Oh, Berarti ada di awal bulan. di Ya. depan. Ya, untuk ada di depan atau di belakang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Mungkin nanti akan ada di slide selanjutnya ya. Kalian kok notik sekali ya ini ya. Notik itu apa? Notik itu apa tuh? Itu cerdas. ICT. Ya, ICT ya. Oh ya, harusnya Miss ini nggak boleh ngomong notik di kelas ICP ya. Kan bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia. Oke, sudah paham ini? Sudah dong, pasti. Ya. Next. Nah, ini. Apakah kalimat utamanya ada di awal saja, Miss? Tidak. Ada juga paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, dibaca gantian, yang baca gantian. Isti, nulis apa Isti? Oh iya, nanti kan Miss ini kasih kesempatan untuk nulis. Atau nanti Miss ini bagi PPT-nya ya. Boleh Miss? Iya, nanti saya kasih PPT-nya. Oh, dia sudah nulis. Kalau nggak salah dia sudah menulis cerpen di majalah. Iya. Kemarin kan dimuat kemarin ya. Barakallah ya Mbak Isti. Nanti dapat nilai plus dari Miss Eni. Jadi sama dia tuh biasa Miss ya. Harapannya yang lain juga bisa menuangkan ide untuk menulis ya. Ayo dibaca semuanya ya. Pelan-pelan biar temennya ini bisa mencerna juga. Ayo. Boleh nggak Mas Miss? Oh boleh. Nggak kelihatan soalnya. Oh nggak kelihatan. Coba pakai kacamatanya. Soalnya kacamatanya jatuh kemarin. Ya Allah. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di posisi awal atau depan. Paragraf induktif adalah kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu kalimat utama justru berada di bagian akhir atau bagian belakang paragraf.
ketiga ada paragraf campuran. Selain bersifat deduktif dan induktif, sebuah paragraf bisa bersifat campuran. Adapun bersifat campuran yaitu perpaduan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Oh iya. Oke. Nurul kok bawa HP? Tuh, kan katanya disuruh bawa HP. Oh iya ya, hari ini boleh bawa HP ya? Untuk penjemputan? Iya. Katanya Miss Sarah suruh bawa HP. Oh alah, pantesan. Oke, disimpan dulu. Nanti ya, boleh dibuka lagi. Ya Allah, hari ini boleh bawa HP. Oke. Mama WA Miss. Nanti dibalasnya nanti ya. Bilang baru pelajaran bahasa Indonesia sama Miss ini. Oke. Ya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Ini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di depan. Oke, yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif itu apa? Paragraf yang kalimat utamanya berada di ya, di akhir atau di belakang. Kemudian paragraf campuran adalah Yang dicampur. oh yang dicampur antara deduktif dan induktif. Pinter sekali. Oke. Diingat-ingat coba. Ingat? Nah, pinter sekali ya. Ini gampang ya, coba ya. 5 menit lagi pasti masih ingat. Kok panjang lagi, Miss? Ya, panjang lagi dong, kan bahasa Indonesia menerapkan literasi. Sekali lagi ya, literasi lagi ya. Siapa yang mau baca? Miss Jenny. Laila belum. Oh iya, Laila ngantuk ya, jangan ngantuk Laila ya. Nanti kita tepuk lagi ya. Bukan gitu tuh teksnya, tadi saya udah baca teks sama nggak apa-apa tapi. Oh iya, ini kan tadi teksnya. Tadi juga Laila ya yang baca ya. Ya Allah, kalau gitu ganti. Oh iya. Saya nunjuk atau gimana? Oh iya, Laila tunjuk siapa aja boleh. Ya. Saya nunjuk Ira. Iya. Silakan Ira. Baiklah. Gila lagi. Contoh kalimat utama dalam paragraf. Buah mangga terkenal dengan rasanya yang manis dan memiliki banyak serat. Tumbuhan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini banyak ditemukan saat musim mangga berlangsung. Mangga merupakan tumbuhan yang masuk pada marga Mangifera. Tumbuhan ini, Mangifera. Miss, tumbuhan ini memiliki 35 sampai 40 anggota dari suku Anacardiaceae. Gimana bacanya Nurul? Ini yang paling bagus tuh bahasa Inggrisnya ini. Ya, Suku suku. bukan bahasa Inggris, bahasa Latin. Oh, bahasa Latin ya benar sekali. Tapi kan setidaknya kamu pintar dalam melafalkannya. Yuk, suku apa? Suku Anacardiaceae. Ya, memang ya kalau kita bahasa Inggris itu lidahnya lebih ini luas ya, lebih luas. Luas itu luas itu toko. Oh iya. Oke. Sebelum kita membentuk kelompok, Apa itu kelompok? adakah pertanyaan dari yang Miss ini jelaskan tadi? Pasti tidak ya. Apa tadi? Ya. Anacardiaceae. Ya, itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, oke. Kerja peserta didik itu apa? Ya, lembar kerja itu ya pekerjaan buat kalian ya. Ya, PR. Nggak PR dong, dikerjakan di sini. Next, oke. Kita akan membentuk kelompok. Berdiri semuanya. Bentuk lingkaran di sebelah sana. Yo, bentuk lingkaran. Lingkarannya besar. Ya. Ya. Lingkaran berpegangan tangan. Ya.
yang berikutnya, sebutkan jenis sampah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya sendiri, sampah dibedakan menjadi beberapa macam. Iya. Yakni antaranya adalah sampah padat, sampah cair, sampah alam, Iya. sampah manusia, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Iya, oke. Itulah yang ditemukan dari paragraf yang ditemukan oleh kelompoknya Nurul dan kawan-kawan. Oke. Sekarang dikomen oleh kelompoknya siapa tadi? Iya. Ya, boleh duduk, Nak. Ya. Bagus atau gimana? Silakan dikomentatori. Bagus Bu, kira-kira Bu. Iya. Saya mau tanya Bu, mau tanya ke kelompoknya Nurul. Iya. Limbah radioaktif itu apa ya? Limbah radioaktif itu apa? Ya, akan dijawab oleh kelompoknya Nurul. Nurul kamu jawab. Terima kasih. Kebetulan tadi sudah dibolehin untuk sepegang HP ya. Ya sudah searching. Ya, cuman Bu tadi yang limbah radioaktif belum saya searching. Oh, gitu. Jadi kalau limbah itu kan berarti sudah maknanya sama dulu Bu. Kalau radioaktif itu berarti sesuatu yang membahayakan dari zat kimia. Oke. Jadi Ya. kalau limbah radioaktif sekiranya adalah sampah kimiawi yang bisa merusak sistem ekosistem alam gitu Bu. Wah. Presentasi dan komen kalian bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Bagus sekali. Murid-muridnya Miss ini memang jos ya. Oke, kita akan merefleksi untuk pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar tentang apa, Nak? Observasi. Ya, kita tadi sudah belajar tentang teks observasi ya, bukan sampahnya. Ya, memang dari teksnya itu kita bisa belajar bersama bahwa sampah itu bisa didaur ulang dan sebagainya. Tapi inti dari pembelajaran kita adalah tentang teks observasi. Ya, kemudian apa lagi yang kita pelajari tadi, coba diingat. Kalimat utama Iya, ada kalimat utama, ada ide pokok, ada teknik induktif, langkah-langkah. iya langkah-langkah, pintar sekali. Langkah-langkah pembelajaran sudah kalian pelajari bersama, kemudian kalian terapkan dalam pembelajaran yang tadi ya. Oke. Selanjutnya itu tadi ya sudah disebutkan semua ya pembelajaran kita hari ini ya. Ada pertanyaan? Bedanya isi pokok sama ide pokok. Yang tadi itu isi apa tadi ya? Kalimat utama. Tadi kita bahas kalimat utama ya. Semuanya sudah ada di sini ya. Tadi ya. Ya, nih kalimat utama itu ide pokok itu ada dalam kalimat utama. Ya, itu bedanya ya. Bukan ini. Bentar. Bedanya ada di sini. Oke. Nah, itu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Berarti ya itu sangat memperhatikan loh penjelasannya Miss Eni ya. Tadi saya nggak tahu Bu. Iya. Karena pembelajaran kita menyenangkan insya Allah ya. Nggak kerasa. Ya, oke. Sebelum pelajaran kita akhiri, doa dulu dipimpin oleh Mbak Farah. Pulang. Di sini aja ya. Ya, itu aja. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan Miss Eni dengan sangat baik ya pembelajaran hari ini. Semoga ketika nanti di rumah bisa kalian pelajari lagi. Terus besok ketika Miss Eni tanya bisa untuk menjawab. Kalau ditanya Miss Eni bisa menjawab. Terus untuk pertemuan mendatang, insya Allah kita akan belajar tentang kira-kira apa ya? Iya, struktur. Bentar sekali ya. Tadi kan Miss Eni sudah menjelaskan sama kalian, nanti akan bahas struktur ya. Ya, oke, pertemuan mendatang kita akan bahas tentang struktur tes laporan observasi. Biasanya kalau sudah membahas informasi kan bahas struktur gitu ya, Mbak Usti sangat hafal sekali ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dari Miss Eni. Kurang
Waalaikumsalam.